Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada sedikit informasi bahwa pesantren kita Al-Islami Nurul Anwar di Amburawang Darat insyaallah sudah siap menerima pendaftaran santri baru untuk murid atau santri tahun 2025-2026. Artinya siapa tahu ada yang kepingin mendaftar, maka kami sudah siap membuka pendaftaran. Kemudian juga kami memberikan 2 golongan santri sekolah gratis di pesantren kami, yaitu pertama santri anak yatim dan yang kedua keluarga du'afa. Siapa tahu ada yang punya keluarga, tetangga dan sebagainya, anak yatim atau keluarga du'afa kurang mampu, maka insyaallah kami terima dengan biaya gratis. Kemudian insyaallah kalau tidak ada halangan, nanti kami juga akan berangkat umrah kembali di bulan November ini. Bulan November kurang lebih ya anggaplah 1 bulan lagi, kami akan membawa rombongan lagi. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat umrah, kami masih membuka pendaftaran untuk keberangkatan November. Harganya 27 juta rupiah dari Balikpapan selama perjalanan 12 hari. Harga 27 juta rupiah ini kami tutup sampai tanggal 20 Oktober. Ya, sampai tanggal 20 Oktober. Kalau lewat 20 Oktober maka harganya akan naik. Jadi siapa tahu ada yang berminat ingin berumrah, maka kami buka harganya 27 juta rupiah keberangkatan bulan November. Kami tutup pendaftaran di tanggal 20 Oktober. Ya, tinggal berapa hari lagi ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Salat hari raya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang fadilah, maksudnya urutan salat yang paling afdal di antara salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita sudah bahas ya. Baik, kita lanjut. Keterangan. Hukum salat hari raya itu adalah sunnah, bahkan lebih afdal dari segala salat-salat sunnah yang lainnya. Baik. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, dan di sisi Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Baik, stop. Jadi salat Idul Fitri ini atau Idul Adha itu disepakati dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya adalah sunnah. Bahkan dia urutan pertama dari segala salat-salat sunnah. Ya, dan yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa urutan yang paling nomor 1 dari segala salat sunnah itu adalah pertama salat Idul Adha, kemudian salat Idul Fitri. Nah, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya kalau ada orang yang tidak melakukan salat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa ada udzur syar'i, maka orang itu kena hukum makruh. Walaupun sunnah, tapi kalau ditinggalkan Allah benci. Jadi bukan sunnah biasa saja, tapi sunnah muakkadah. Kemudian dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah dalam satu kampung mesti ada pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha.
Bahkan rasa-rasanya kalau salat Idul Fitri, Idul Adha itu lebih meriah daripada salat Jumat. Padahal salat Jumat hukumnya wajib, salat Idul Fitri, Idul Adha sunnah saja. Tapi ala kulli hal ya, karena dia setahun sekali, sehingga salat Idul Fitri, Idul Adha ini memang meriah sekali untuk dilaksanakan. Di lapangan, di masjid, di mall, di mana-mana orang bikin, ya, di hotel juga ada orang bikin salat. Ya ala kulli hal, berbeda-beda hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, artinya kewajiban bersama. Apabila ada dilaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha di satu kampung, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau kampung itu enggak ada yang melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka satu kampung berdosa. Sebagian ulama berpendapat bahwa mazhab Hanafi ini bukan fardu kifayah, tapi namanya fardu ain. Nah, jadi mazhab Hanafi itu salat itu bukan hanya 5 waktu yang wajib nih ya, tetapi dalam sehari semalam bagi mazhab Imam Hanafi 6 waktu. 6 waktu. Nah, 6 waktu itu di mana? Kalau 5 waktu adalah Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang keenamnya adalah salat witir. Bagi Hanafi itu salat witir hukumnya wajib. Karena disebutkan dalam riwayat hadis, malam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak salat witir, maka bukan golongan kami. Jar Nabi seperti itu tuh dalam riwayat hadis Imam Ahmad kalau tidak salah. Nah, jadi seperti itu tuh. Mazhab Hanafi dalam sehari semalam salat 5 waktu. Maksudnya salat yang wajib itu bukan 5 waktu tapi 6 waktu. Nah, kemudian ditambah lagi salat Idul Fitri, Idul Adha. Bagi mazhab Hanafi ini hukumnya adalah wajib. Tapi mazhab kita Syafi'i, Idul Fitri, Idul Adha sunnah muakkadah. Bahkan sebagian adalah mengatakan itu fardu kifayah. Mudah dipaham kira-kira ya. Baik, lanjut. Waktu sholat Idul Fitri itu adalah dimulai dari timbulnya matahari tanggal 1 di bulan Syawal sampai tergelincirnya matahari di hari itu juga. Baik, kalau Idul Fitri waktunya kapan? Waktunya Idul Fitri itu dari masuk waktu isyraq, malam tanggal 1 Syawal ya. Malam tanggal 1 Syawal, umpamanya ini malam hari raya Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan dari masuk isyraq. Ya kalau sekarang kurang lebih jam berapa ya? Ya pokoknya masuk isyraq 6:30 itu sudah boleh sholat Idul Fitri. Tapi rata-rata kita biasanya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan kapan? Jam 7. Karena kalau kecepatan juga orang kalang kabut juga di rumah. Nah, dan memang nanti hukumnya sunnah diundur. Salat Idul Fitri ini sunnah diundur. Arti diundur itu mungkin ada pelaksanaannya jam 8 jam 9 Kenapa sunnah diundurkan? Supaya kalau ada yang belum melaksanakan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan zakat fitrahnya. Nah, karena yang paling afdolnya zakat fitrah itu dikeluarkan adalah pada saat setelah salat subuh dan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Tapi kita nggak ada yang setelah subuh di Balikpapan ya, orang sibuk semua. Bahkan di Balikpapan ini H-2 biasanya sudah selesai itu pelaksanaan pembagian zakat fitrah. Sebagian masjid H-2 itu sudah dibagi duluan, atau H-3 lah ya, dibagi duluan gelombang pertama. Nah, gelombang kedua nanti pembagiannya di malam hari raya umpama. Supaya apa? Supaya panitia hari raya Idul Fitri dan juga zakat fitrah dan Ramadan itu tidak terlalu sibuk, karena luar biasa capek ya bagi yang panitia itu. Ya ala kulli hal, begitulah hukumnya. Disunahkan salat Idul Fitri itu dari mulai masuk waktu isyraq, kurang lebih anggaplah jam 6:30. Perkiraan isyraq itu 90 menit dari masuk waktu subuh. Jadi adzan subuh umpama jam 5, berarti nanti isyraqnya itu jam berapa? Jam 6:30. Jam 6:30 itu sudah isyraq. Nah, ala kulli seperti itu. Boleh sudah salat Idul Fitri. Ya, boleh salat salat Idul Fitri. Tapi kita biasanya pelaksanaannya di jam 7. Dan kalau bisa pas jam 7 itu.
Kenapa? Supaya orang juga nggak gelisah. Ini terkadang jam 7 itu belum sholat, tetapi apa, pengumuman dulu, pengumuman wali kota lah, pengumuman panitia zakat lah, ini itu panjang banget. Nanti jam 7:20 menit atau setengah 8 baru salat Idul Fitri. Jangan. Jadi kalau mau pengumuman itu, kalau bisa sebelum jam 7, perkiraan nih berapa menit nih pengumuman wali kota, umpama 10 menit. Nah, ditambah pengumuman panitia zakat 10 menit umpama. Nah, jadi jam 7 kurang 20 menit itu sudah pengumuman semuanya. Mau adakah, enggak adakah orang, jangan gubris dengan jamaah, yang penting pengumuman. Nah, jam 7 pas sudah pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, supaya apa? Supaya orang jangan gelisah. Dan terus terang kami pribadi itu paling malas. Paling malas kalau bisa itu ya jangan sampai salat di lapangan. Kalau kami pribadi paling malas sudah. Kenapa paling malas? Karena nanti pas salat di lapangan, apalagi pengumumannya banyak. Oke lah, salat Idul Fitrinya mungkin enggak terlalu lama. Tapi ketika kita khutbah, itu orang sudah di jalanan tuh halu lalang, motor ngeng ngeng ngeng. Jadi jamaah yang di lapangan ini sudah nggak tenang, sudah nggak tenang. Jadi mau pulang cepat begitu. Lah kita ini baru aja mulai khutbah, orang sudah pada lewat di jalanan itu. Nah, jadi yang kalau mau tenangnya sih enaknya di masjid ya. Dan memang salat Idul Fitri ya, ingatin ya, Idul Fitri atau Idul Adha itu pelaksanaan salatnya lebih afdal di masjid. Ingatin ya, Idul Fitri, Idul Adha itu lebih afdal pelaksanaannya di masjid. Lain salat istisqa. Kalau salat istisqa pelaksanaannya afdalnya di mana? Di lapangan. Tahu istisqa? Salat minta hujan. Salat minta hujan itu salatnya di lapangan, jangan di masjid. Ya, ini salat istisqa di masjid, salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, terbalik. Nah, kecuali kalau Idul Fitri, salat Idul Fitri atau Idul Adha ini jamaahnya tidak bisa menampung lagi, masjidnya kecil atau bagaimana begitu, ya mau nggak mau salatnya boleh dipindah ke lapangan. Tapi kalau masjidnya masih bisa menampung, halaman masjid masih bisa menampung, nggak etis rasanya salat Idul Fitri, Idul Adha di masjid dikosongin, kemudian dibikin di lapangan. Itu nggak etis, itu namanya. Nggak etis namanya. Nah, ada satu, saya tidak sebutkan perumahannya. Ada perumahan di Balikpapan ini. Jadi di perumahan itu ada kurang lebih ada 5 masjid atau berapa masjid. Karena perumahannya besar, jadi di perumahan itu ada 5 atau 6 masjid begitu. Jadi sepakat pada saat itu semua masjid ini tidak melaksanakan salat hari raya di masjidnya masing-masing. Jadi dibikin di lapangan. Ada lapangan besar begitu. Jadi salat di lapangan itu semuanya. Dan disepakati hasil daripada penerimaan kotak infak di hari itu dibagi 5 atau dibagi 6 masjid itu ya, dibagi rata. Jadi semuanya kompak supaya meriah pelaksanaannya di lapangan. Karena kalau dijadikan satu masjidnya enggak muat. Ya sudah, dijadikan satu semuanya di satu lapangan. Hasil kotak infak itu nanti dibagi, berapa masjid dibagi. Nah, cuman itu kayaknya cuma sekali aja pelaksanaannya. Habis itu enggak lagi. Kenapa? Buyar. Karena terlalu banyak terlalu banyak panitia, jadi masjid ini merasa kurang pendapatannya di hari raya, sudah akhirnya bubar. Enggak ada lagi pelaksanaan salat hari raya di lapangan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Salat Idul Fitri dimulai dari masuk waktu isyraq. Nah, biasanya kita dari jam 7. Sampai kapan berakhirnya? Sampai masuk waktu zuhur. Itu kan ya, di tanggal 1. Kalau sudah lewat zuhur, maka tidak ada lagi salat Idul Fitri. Tidak ada lagi salat Idul Fitri. Ada satu, saya tidak sebutkan daerahnya. Jadi di tempat itu, lokasi itu pasar. Dan di atas pasar itu ada langgar. Kalau sekarang kayak di mana ya? Di pasar BP itu ada langgarnya. Kalau dulu di Kelandasan, pasar Belauran itu ada langgarnya. Nah, dulu ini
pasar itu di atasnya itu ada musola, besar musolanya, mungkin kurang lebih seperti masjid kita ini. Tapi sekarang sudah dijadikan masjid itu. Di atas pasar itu dijadikan masjid, mungkin masjidnya itu lebih lebar daripada kita ini. Panjang masjidnya. Nah, dulu tuh di musola, dulu sebelum dijadikan masjid di atas pasar itu adalah musola. Nah, jadi waktu pelaksanaan salat Idul Fitri di situ kan banyak orang Banjar. Jadi sepakat para jamaah itu pelaksanaan salat Idul Fitri terbagi menjadi dua bahagian. Karena tidak bisa menampung musolanya waktu itu. Ya, jadi jam 7 itu jamaah bapak-bapak dulu. Jamaah bapak-bapak, jamaah bapak-bapak, kemudian jamaah ibu-ibu cuma mendengarkan khutbah saja. Nah, setelah selesai salat Idul Fitri, bapak-bapak, kemudian turunlah bapak-bapak, kemudian digantikan ibu-ibu lagi salat Idul Fitri. Saking kepingin melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, sekarang Masya Allah itu sudah diubah menjadi masjid. Masjidnya besar daripada masjid kita ini, panjang dia masjidnya. Saya pernah ceramah di situ, di daerah itu. Itu pengalaman 2 kali itu salat Idul Fitri ya. Pengalaman pertama jamaah bapak-bapak, yang kedua jamaah ibu-ibu. Cuman yang jamaah ibu-ibu tidak ada khutbah. Ya ala kulli hal. Seperti itu ya. Jadi boleh saja umpama salat Idul Fitri itu jam 10 kah, jam 11 boleh aja. Tidak ada masalah. Yang penting jangan lewat waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, berakhirlah waktu salat Idul Fitri tadi. Baik, lanjut. Dan adapun waktu salat Idul Adha itu adalah dimulai dari timbulnya matahari tanggal 10 Zulhijjah sampai tergelincirnya matahari di hari itu juga. Ya. Nah, waktu salat Idul Adha sama saja, cuman tanggalnya beda. Kalau Idul Fitri tanggal berapa tadi ya? 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Pelaksananya di mana? Dari masuk waktu Isra. Sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Kalau sudah berakhir waktu zuhur, maka berakhir juga salat Idul Adha. Cuman yang bedanya cuman tanggalnya saja. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi saya, maksudnya ya, termasuk saya pribadi, begitu juga jamaah haji. Hampir rata-rata kalau jamaah haji itu banyak sekali yang tidak salat Idul Adha. Karena di tanggal 10 Dzulhijjah, kan tanggal 9 itu wukuf di Arafah ya. Tanggal 9 wukuf di Arafah, masuk waktu maghrib malam tanggal 10 Dzulhijjah, malam hari raya, itu pintu gerbang Arafah dibuka, portal-portal dibuka, kemudian bis-bis orang-orang pada berjalan semuanya menuju ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini bermalam, beristirahat situ kurang lebih sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, jam 1 atau jam berapa, berjalan lagi. Nah, mereka yang berjalan ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang menuju ke Mekah langsung, mereka melaksanakan tawaf sa'i, ifadah, kemudian salat Idul Adha. Ada yang begitu, kemudian setelah itu tahallul lalu menuju ke Mina untuk menuntah Jumratul Aqabah. Ada juga yang cara yang kebanyakan orang, yaitu dari Mina, dari Musdalifah menuju langsung ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Sekali. Kemudian tahallul. Nah, biasanya kalau seperti ini nggak mungkin malam hari, nggak mungkin subuh, biasanya habis salat subuh itu. Nah, jadi salat subuhnya di mana? Sudah di mana-mana aja sudah. Yang penting arah kiblatnya di mana, ampar sejadah begitu. Terkadang nggak pakai sejadah, pakai apa namanya itu, pakai kardus ke apa, salat sudah. Nah, setelah itu baru menuju ke Mina menuntut Jumratul Aqabah. Nah, biasanya orang-orang yang menuju ke Mina untuk menuntut Jumratul Aqabah hampir rata-rata itu tidak bisa langsung ke Mekah. Karena perjalanannya capek, jauh, mobil macet, walaupun juga pakai mobil juga tetap jalan nanti kalau mendekat Mekah. Jadi hampir rata-rata orang-orang yang berhaji itu, saya bisa katakan mungkin 50% lah di antara mereka itu, atau mungkin lebih daripada itu, tidak melaksanakan salat Idul Adha.
Jadi termasuk kami kemarin waktu haji itu sudah nggak ada salat Idul Adha. Habis salat subuh sibuk melontar Jumratul Aqabah, habis melontar Jumratul Aqabah tahallul, kemudian pulang ke hotel, ganti pakaian biasa sudah. Ganti pakaian biasa, istirahat dulu. Nah, baru malamnya ke Mina lagi untuk mabit di Mina. Kemudian menyelesaikan Jumratul melontar tawaf ifadah dan juga sa'i. Nah itu kalau yang berhaji paham tuh, kalau belum berhaji mungkin nggak paham ya. Nah jadi hampir rata-rata saya bisa katakan 50% orang yang berangkat haji itu hampir bisa dikatakan 50% jamaah haji itu tidak salat Idul Adha. Kenapa? Karena mereka sibuk untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji itu, rangkaian ibadah haji tersebut. Ala kulli hal ya. Nah kemudian kalau Idul Adha itu disunahkan untuk bersegera pelaksanaannya. Kalau Idul Fitri disunahkan diundur waktunya. Kenapa kok Idul Adha duluan? Kalau bisa secepat mungkin pelaksanaannya. Cuman rata-rata ya kita tetap jam 7 ya. Mau Idul Fitri mau Idul Adha ya tetap jam 7. Nah, tapi kalau di tempat lain di daerah Banjar itu masih ada itu ya. Di daerah Banjar itu kalau Idul Fitri itu salatnya bisa jam 8. Di Balikpapan pun pernah saya jadi khatib daerah Gunung Tembak situ. Idul Fitri, kata saya jam berapa salatnya ini? Saya datang 6:30, lamanya belum salat-salat sampai ngantuk-ngantuk saya. Kalau ini jam 8 pelaksanaannya, kenapa nggak bilang, kata saya jam 8 pelaksanaannya. Kalau enggak saya istirahat dulu, enggak cepat-cepat saya datang ke Gunung Tembak itu, kata saya. Jam 8 pelaksanaan salat Idul Adha itu. Ya, kata saya lambat banget. Sampai ngantuk-ngantuk saya di masjid tuh. Saya duluan, orang mana kata saya ini jamaah ini gak ada yang datang. Jam 8 guru jadi, ya Allah kenapa gak bilang jam 8 pelaksanaannya. Nah jadi kalau Idul Fitri itu memang ada sebagian daerah, terutama di Banjar ya, di kampung-kampung ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri itu agak lambat, jam 8 lah atau jam berapa gitu. Tapi kalau Idul Adha itu disunahkan bersegera. Namun kita di Balikpapan Idul Fitri, Idul Adha tetap jam 7. Nah kenapa Idul Adha itu disegerakan? Supaya selesai salat Idul Adha itu langsung segera untuk memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban, langsung potong. Jadi supaya tidak membuang-buang waktu gitu nah. Tidak membuang-buang waktu. Dan memang hewan kurban itu dipotong setelah pelaksanaan salat Id. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli kata ulama, dan salatlah, yang di sini maksudnya dan salatlah Idul Adha. Wanhar, dan lalu berkurbanlah. Waktu waw atap ditartib. Setelah salat Idul Adha tertibnya adalah berkurban. Waw atap ditartib dalam ilmu nahwu namanya. Tidak boleh berkurban itu sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Kecuali memang umpama dia tidak salat Idul Adha seperti perempuan haid atau apa begitu ya. Maka kalau mau motong hewan kurban setelah orang selesai pulang salat Idul Adha. Atau memang setelah timbul matahari. Kalau dia enggak salat Idul Adha juga dengan sebab yang lainnya, maka setelah timbul matahari baru dia motong hewan kurban. Ada di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Kalau saya sebutkan banyak pasti tahu semua di sini. Jadi di Balikpapan ini pernah terjadi di satu masjid, ini panitia kurbannya mungkin juga enggak berilmu, asal-asalannya jadi panitia. Ya, jadi hati-hati jadi panitia nih ya. Nah, ini kalau sudah mau Idul Adha masing-masing maju ke depan mau jadi panitia. Kenapa? Supaya dapat daging kurban. Nah, kalau Idul Fitri begitu juga, masing-masing berdekat. Kenapa? Supaya dapat zakat. Tapi setelah itu hilang sudah. Datang ke masjid itu mau dekat Idul Fitri kah atau mau dekat hari kurban baru datang. Paiyanya lagi, tahu paiyanya? Paling sok di depan. Ada seperti itu, manusia ada. Jadi masjid itu bukan memakmurkan masjid, tapi mencari kemakmuran di masjid. Nah, jadi ada di masjid ini. Jadi waktu itu masjid ini bisa menampung hewan kurban itu sampai 50-100 ekor ya, banyak sekali. Ada panitia juga juga hau-hau panitianya nih. Jadi sebelum sholat subuh itu dipotong 2 ekor. Waktu itu mungkin sampai banyak ya hewan kurban.
panitia haw-haw juga ini ya, nggak ada berilmu. Dipotong hewan itu, sapi itu sebelum sholat subuh, atau mungkin setelah sholat subuh, pokoknya sebelum israk lah, sebelum matahari timbul. Dipotong 2 ekor hewan kurban itu. Ya Allah, ada jamaah melapor, guru tadi ini panitia memotong hewan ini sebelum subuh, gimana hukumnya? Oh, bukan jadi kurban sapi itu. Ya, sapi itu bukan sapi kurban, jadi sapi biasa aja hukumnya. Lalu gimana? Ya gantiin punya orang. gantiin orang niat ingin berkurban, kok jadi sapi biasa jadinya. Nah, jadi itu hikmahnya kata ulama, Idul Adha disuruh bercepat. Kenapa? Supaya nanti setelah sholat Idul Adha langsung panitia kurban ini menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kalau Idul Adha, Idul Fitri maksudnya itu Idul Adha ya, sunat segera. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya didudikan, diundurkan sedikit. Untuk apa? Siapa tahu masih ada yang belum menyelesaikan daripada zakat fitrah. Karena ada sebagian orang, terutama di kampung-kampung di Banjar itu, ada orang yang berzakat fitrah itu setelah salat subuh dan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. La ilaha illallah. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya. Masih lama ya puasa lagi ya. Berapa bulan lagi puasa? Ya, bulan Maret kah atau akhir Februari itu? Ya, kurang lebih berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sunnah-sunnahnya. Nomor 1, mengundur waktu sholat hari raya sampai benar-benar matahari terangkat sekedar tombak dari permukaan bumi. Nah, jadi betul-betul terangkat matahari tadi. Nah, makanya kita biasanya jam 7. Jangan pas israk langsung sholat, dah sedikit lagi terangkat. Ya, kalau israknya jam 6:30, ya kita anggaplah jam 7 tadi. Standar sudah jam 7 itu, bagus sudah waktunya, pas. Lanjut. Nomor 2, melaksanakannya di masjid jikalau tempatnya cukup untuk menampung jamaah sholat. Jika tidak mampu menampung jamaah, maka boleh saja di tempat lain seperti lapangan. Dan adapun bagi perempuan yang sedang haid, maka dia berdiri di depan pintu masjid untuk mendengarkan khutbah hari raya. Nah, jadi begitu tuh. Kalau salat Idul Fitri, Idul Adha, afdalnya di mana? Di masjid. Tapi kalau istisqa, minta hujan, di lapangan. Ini enggak. Pada ke lapangan semua orang. Ada yang aneh. Orang sholat, padahal rumahnya dekat masjid, nggak mau sholat di masjid itu. Sholat pergi ke lapangan Merdeka dia, ke sana. Kan aneh. Ada orang kemana? Sholat lapangan katanya. Kenapa? Rame katanya di sana. Ya Allah, itu karena nggak ngerti tadi masalah hukum agama tadi. Nah ya, jadi ala kulli hal seperti itu. Masjid diutamakan dulu, sholatnya di masjid Idul Fitri. Nah kecuali masjid itu tidak menampung. Kalau masih bisa menampung, di masjid. Ya, di masjid. Di sini kan masih bisa menampung ya. Nanti halaman masih luas, kanan kiri, belakang masih banyak. Mau 1.000 orang, mau 2.000 orang sampai ke belakang banyak itu. Dan yang sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah orang Islam semua itu. Ya, orang Islam. Tapi kalau hari raya itu pas terkena hari Jumat, yang pagi salat Idul Fitri, masya Allah, manusianya banyak sampai keluar luar. Jangankan yang perempuan, laki-laki aja nggak muat masjidnya. Siapa mereka itu? Orang Islam. Tapi pas salat Jumatnya separuh hilang. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapaknya hilang separuh. Kemana itu? Itu yang Jumat itu orang beriman. Yang pagi tadi itu orang Islam semuanya. Ada ini cerita. Ada orang nelpon saya. Ayai, ya ada apa? Ini ada orang mau masuk Islam. Ya kata saya, ayo. Saya datang ke rumah orang itu. Saya tanya, kamu mau masuk Islam? Iya katanya. Agamamu apa? Agama saya Islam. Loh, kok masuk Islam? Katanya dia ini dari kecil pokoknya nggak pernah sholat, nggak pernah ngerti agama. Ya pokoknya betul-betul buta. Dia tinggal di mana nggak paham, pokoknya nggak ngerti agama sama sekali. Intinya dia terpisah dari orang tuanya. Dia Islam, KTP-nya Islam, cuman ya sudah nggak tahu kemana sudah agama Islamnya itu.
Kata saya, kamu sunat enggak? Apa tuh sunat? Sunat aja nggak tahu dia. Khitan kata saya, khitan. Itu aja nggak tahu dia. Saya nggak tahu khitan tuh. Periksa kata saya. Kayaknya belum dihitan waktu itu. Coba bayangkan. Dan dia mengaku saya itu, Pak, katanya sholat itu cuman sekali, 2 kali dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha itu aja. Itu pun ikut-ikutan. Nggak ngerti sama sekali agama Islam. Jadi dia itu merasa kayak bukan Islam. Kayak bukan Islam. Ya sudah, karena dia maksa diislamkan, ya diislamkan ya. Padahal sudah Islam. Diislamkan lagi ala kulli hal seperti itu. Nah, itu yang terjadi itu. Saya kira nggak ada orang melaksanakan sholat. Ternyata ada dalam kehidupan itu orang melaksanakan sholat itu cuma 2 kali dalam setahun. Itu orangnya saya ketemu waktu itu. La ilaha illallah. Baik, apa lagi? Sunnah yang ketiga, menghidupkan malam hari raya dengan banyak-banyak beribadah, dan cukup bisa dikatakan menghidupkan malam hari raya jikalau melaksanakan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Nah, malam lebaran mau Idul Fitri, Idul Adha disunahkan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Ibadah apapun boleh kita lakukan. Yang sunnah kah, sholat kah, apa saja. Dan sekurang-kurangnya seseorang itu dikatakan menghidupkan malam hari raya adalah apabila dia melaksanakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Karena disebutkan dalam hadis Bukhari, man shalal isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang salat isya dengan cara berjamaah, maka dia seperti beribadah separuh malam, dari maghrib sampai jam 12 malam. Wa man shalat subha bil jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Dan siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka dia seakan-akan beribadah satu malam suntuk, dari maghrib sampai subuh. Nah, jadi kalau malam lebaran itu dianjurkan kita menghidupkan malam itu dengan ibadah, dan sekurang-kurangnya kita termasuk orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Dan zikir, tidak ada zikir kata ulama yang paling baik kecuali zikir takbiran. Jadi malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, zikir apapun tidak ada yang paling afdal kecuali zikiran. Nah, kalau kami di Hadramaut itu biasanya kami gabungkan, ya, takbiran juga, salawat juga, baca Quran juga. Nah, jadi kena semuanya. Ya, makanya kalau kita lihat di Mekah itu takbiran, ya, di Mekah di mana-mana biasanya ada pakai salawat, ya. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu terusnya. Jadi ada salawat diselingin. Nah, kalau di Hadramaut takbiran, kemudian ada salawatnya, kemudian baca Quran. Seperti itu untuk menghidupkan malam lebaran. Dan sebenarnya yang takbiran itu mulut kita, jangan kaset. Kadang kita kaset YouTube aja di takbiran. Yang lain kada takbiran, dudukan nongkrong di luar masjid berokokan gitu, ngopian. Kaset yang takbiran, nanti yang masuk surga kaset YouTube yang masuk surga. Ala kulli hal seperti itu, ya. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.